Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Di video kali ini, kita akan membahas perawatan Lovebird untuk pelajar dan karyawan, agar tetap moncer walaupun setiap hari selalu disibukkan pekerjaan. Tidak bisa kita pungkiri, memiliki hobi yang positif khususnya menjadi kicau mania. Sangat menarik dan menjanjikan, walaupun kesibukan rutinitas sudah menjadi kewajiban. Namun kita juga tidak bisa berpaling dari dunia hobi kita. Jangan mengeluh, meskipun terkadang kita berpikir tidak mungkin bisa mencetak Lovebird yang selalu moncer di gantangan. Karena kesibukan kita, terlebih untuk seorang karyawan, yang hanya bisa menyalurkan hobinya hanya sesekali saja per pekannya hanya di saat hari libur. Namun Anda jangan putus semangat. Di video ini saya akan berbagi rahasia berdasarkan pengalaman saya dalam merawat Lovebird yang selalu moncer. Walaupun saya selalu disibukkan dengan pekerjaan. Baiklah, yang pertama, sistem perawatan terbalik. Apa itu sistem perawatan terbalik? Sistem perawatan terbalik adalah pola perawatan yang kita lakukan berbanding terbalik dengan karakter Lovebird kita. Sebagai contoh, jika Lovebird Anda tipe dingin, umumnya Lovebird tipe dingin di keseharian perawatannya harus minim jemur dan lebih rajin mandi. Ini dikarenakan karena Lovebird tipe dingin tidak terlalu menyukai cuaca panas. Ketika berjemur sebentar saja, tipe Lovebird ini pasti sudah merasakan tidak nyaman. Untuk tipe Lovebird ini, cobalah kita menerapkan perawatan secara terbalik. Yakni Lovebird tipe dingin kita lakukan penjemuran full ekstra jemur. Untuk kesehariannya cukup kita jemur saja. Namun dengan catatan, tempatkan Lovebird yang memungkinkan di tempat tersebut bisa berubah posisi sinar mataharinya secara otomatis. Yakni di saat pukul 12 siang. Sinar matahari tidak mengenai Lovebird Anda. Dan alangkah baiknya, agar Lovebird bisa mandi sendiri, kita sediakan saja cepuk untuk mandi yang berukuran besar. Dan selanjutnya, Lovebird tipe panas. Lovebird tipe ini amat saya sukai. Dan saya akan berbagi pengalaman saya dalam merawat Lovebird tipe ini. Lovebird tipe panas bisa kita lihat terhadap karakternya. Untuk lebih mudah dalam menentukan Lovebird tersebut sejenis Lovebird tipe panas. Cobalah Lovebird Anda jemur antara 30 menit sampai 1 jam. Sambil kita berikan wadah cepuk untuk mandi. Biasanya Lovebird tipe panas tidak akan langsung mandi. Lovebird tipe panas cenderung menikmati cahaya matahari. Dan enggan untuk mandi sendiri sebelum kita pancing agar Lovebird mandi sendiri. Dan saya akan berbagi dalam pengalaman dalam merawat Lovebird tipe panas ini. Pengalaman saya dalam merawat Lovebird tipe panas, yakni dengan perawatan terbalik. Dan saya merawat Lovebird tipe panas ini dengan sistem non-jemur. Cara merawat Lovebird sistem non-jemur sangatlah simpel. Hanya saja kita dituntut untuk bangun tidur lebih pagi. Ini bertujuan agar setiap hari Lovebird bisa kita lakukan pengembunan. Untuk melakukan perawatan Lovebird non-jemur, pengembunan pagi sangat diperlukan. Selain itu, pemandian Lovebird juga sangat diperlukan. Namun dalam hal ini yakni mandi malam. Hampir setiap hari Lovebird saya lakukan pemandian malam hari. Yakni antara pukul 6 sore sampai pukul 7 malam. Dan pada saat malam hari, yakni pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Lovebird kita angin-anginkan. Bahkan Lovebird saya, di kesehariannya hanya saya tempatkan di dapur. Cukup simpelkan. Namun untuk menerapkan pola perawatan seperti ini, kita juga harus tetap memperhatikan kebutuhan nutrisinya. Dan saya hanya menggunakan jagung sebagai nutrisi tambahan. Dan saya hanya memberikannya 2 hari 1 kali. Dan untuk pakan utama, saya hanya menggunakan pakan millet polos. Dan di hari H, atau hari lomba, yakni di hari libur kerja saya, di saat itulah saya menerapkan pola perawatan sesungguhnya. Yakni Lovebird saya jemur terlebih dahulu, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Sesudah itu saya berikan wadah cepuk besar beserta air, agar Lovebird mandi sendiri. Jika Lovebird sudah mandi, saya biasanya tidak melakukan penjemuran lagi. Jadi setelah Lovebird mandi, Lovebird cukup saya angin-angikan saja. Dan di hari H lomba, untuk pakan saya hanya menambahkan sedikit kanarisit. Untuk variasi pakannya, dan untuk mendongkrak birahinya. Setelah itu, saya lanjutkan full kerodong, hingga sampai di tempat lomba. Cukup simpel kan? Itulah cara saya dalam merawat Lovebird tipe panas.
Saya sendiri sadar, karena kesibukan saya, jadi saya harus menerapkan pola perawatan seperti ini. Dan bahkan sampai sekarang, Lovebird saya masih mau tampil dan konsisten memberikan hasil maksimal untuk saya. Jangan tuntut Lovebird kita untuk juara. Yang terpenting, lakukan perawatan konsisten. Jangan berubah-ubah. Biasanya Lovebird akan stabil dengan sendirinya. Jadi saran saya, untuk kalian kicau mania, yang kesehariannya dipenuhi kesibukan, Lovebird tipe panas adalah pilihan paling tepat. Dengan menerapkan pola perawatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi janganlah mengeluh. Jika Lovebird kita berikan perawatan terbaik, maka Lovebird itu sendiri akan memberikan hasil terbaik pula. Dan untuk cara perawatan selanjutnya, yakni, perawatan sistem jebol emosi. Dengan menerapkan pola perawatan jebol emosi, biasanya Lovebird akan lebih memberikan hasil yang luar biasa. Namun agaknya, pola perawatan ini jika kita terapkan untuk kita yang kesehariannya disibukkan dengan urusan pekerjaan, tingkat keberhasilannya hanya sedikit, yakni 1:10. Namun tidak ada salahnya, jika saya bagikan cara menerapkan pola perawatan jebol emosi. Khusus untuk Lovebird betina, karena pola perawatan seperti ini, tingkat keberhasilannya lebih besar, jika kita terapkan pada Lovebird betina. Dan cara melakukan pola perawatan jebol emosi adalah, kita lakukan pola perawatan dengan cara full kerodong. Lovebird gacoan kita untuk kesehariannya kita tempatkan berjejer, bersamaan dengan Lovebird lainnya. Namun dengan catatan, hanya Lovebird gacoan kita, yang kita lakukan full kerodong. Dan untuk Lovebird yang lainnya, yaitu Lovebird betina juga, jangan sampai ada Lovebird jantan di rumah. Dan di saat kita melakukan pola perawatan jebol emosi, usahakan agar Lovebird mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Dalam hal ini extra fooding sangat kita perlukan, seperti jagung ataupun kangkung. Ini bertujuan agar mental Lovebird serta birahi selalu stabil. Namun perlu diingat, harus tidak ada Lovebird jantan di rumah Anda. Jadi itu saja tips dari saya dalam mengolah Lovebird, agar selalu bisa tampil dan moncer. Meskipun di keseharian kita, selalu disibukkan dengan pekerjaan. Semoga Lovebird yang kita rawat, selalu memberikan performa terbaiknya, dan meraih prestasi. Cukup sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, salam, satu hobi.